Cuacanya hari ini? Udah, cerah. Hujan seram ya. Sebelum ibu absen untuk kedua kelas, kapan kedua kelasnya? Ya. Silakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Ketua ya. Ya, ini cek kehadiran dulu ya. Yang dipanggil menjawab untuk kehadirannya Azahwa, Alifi, Yardan ada, Kenzi, Aldania, oke, Keisha Nazwa, Yulita Yolanda, kira-kira ketinggalan ya. Keisha Cahaya, Zaidan Faya, Agung Syahiko, dari apa alasannya? Apa ini? Salsabila Ervi, baik. Rosida Resma, Aisyah Rahma, Intan Nabila, Amira Ufa, Amira sehat, Nafira Ramadhani, aman ya Nafira ya, Zirzina, Nanda, Regita, Rizka, Amara, ada yang belum dipanggil? Udah semua. Berarti cuma satu ini yang tidak hadir ya? Agung ya? Agung apa itu? Ya. Hari ini kita masih melanjutkan yang lalu, yaitu trigonometri. Sudah pernah kan? Belum. Jangan baru ini ya? Iya. Kemarin enggak ya? Kemarin beda konteksnya trigonometri kan ini kelas 10 ya, berarti baru ini ketemu dengan trigonometri. Punya trigonometri tahu? Tri? Iya. Trigonometri. Sebelum sampai ke materi, Ibu tunjukkan ini ada suatu gambar. Gambar apakah? Rumah kayu. Rumah papan? Rumah peak. Iya. Mana rumah Torajanya? Yang sebelah kanan atau kiri? Kanan. SMP kan udah lewat. Kalau dia nanti segitiga siku-siku hubungannya dengan teorema? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Masih ingat nggak teorema Pitagoras kayak apa? Masih dong. Kelas 10. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Ada yang mau baca? Yuk silakan. Boleh? Terus suaranya? Nah, banyak kelihatan nggak? Yang pertama, oke. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran bahwa peserta didik mengidentifikasi hubungan perbandingan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. Oke. Nah, sebelahnya coba, sebelahnya. Suaranya kerasin. Dua, peserta didik dapat menjelaskan definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, berarti nanti di akhir kalian sudah tahu nih perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku seperti apa. Nah, kita trigonometri untuk bentuk kontekstual ada suatu masalah ini. Yuk, yang mau baca. Yuk, silakan yang paling suka. Ya, boleh. Suaranya dikerasin. Masalah. Bahasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter.
Kemudian temboknya, tinggi temboknya 4 meter. Ada penggaris nggak ya? Ini nggak pakai penggaris. Boleh nih. Yang lain mau nyoba bentuk gambarnya gimana? Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nih, itu ilustrasinya. Bepasang punya tangga. Tangganya yang mana? Yang ini. Ini tinggi 8 meter. Tinggi tangga gitu maksudnya. Ya, anggap ini adalah tangga ya. Karena kan tangga kalau di tembok mesti nyender kan? Ya, tingginya 8 meter. Ini anggap aja tembok. Temboknya di sini ya. Temboknya 4 meter. Ini pangkal tanahnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat untuk bentuk seperti ini tangga, ini tembok, ini bentuknya segitiga apa? Siku-siku. Untuk memperlihatkan ini segitiga siku-siku, yaitu di sini ada sudut siku. Berapa derajat tadi? 90 derajat. Oke, kalau misalkan digambarkan segitiga seperti ini ada siku-siku, ini jarak tangganya yaitu 8 meter, temboknya 4 meter. Anggap kalau misalkan ini adalah sudut, berarti ini ada sudut A, anggap B, kemudian C. Nah, strateginya kalau ingin tahu nih, ini jarak dari A ke B ini berapa ya? Ini memecahkan masalah ini dengan cara berkelompok dulu ya, supaya kalian bisa memahami, melewati atau melalui LHPD. Nah, kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk tadi ya. Oke, silakan untuk membentuk kelompok dulu. Bukunya tetap di bawah, penanya juga tetap di bawah. Sama kayak masuk kelompok 1 apa ya? Oh, ini kelompok 1. Oke. Ada berapa orang? 5. Kelompok berapa ini? 2. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang apa enggak? Duduknya begitu. Jangan kursi aja lagi. Ini yang perlu saya aja. Biar nyaman. Ini bukan boti lagi nih. Bokat. Oke, yang ini kelompok 4 ya. LHPD sudah dapat semua? Sudah. Kita lihat yang pertama ya, ibu kasih petunjuk dulu ya. Untuk paling depan itu ada tuliskan nama anggota. Untuk nama anggota boleh menggunakan nama bukan nama 1, 2, 3, boleh terserah. Namanya boleh kreatif, kritis, atau cerdas, atau cekek. Boleh didiskusikan nama kelompoknya apa, terserah mau apa. Nah, kemudian di situ ada nama anggota, silakan ditulis untuk nama anggotanya. Nama anggotanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini beda kelompok ini kayaknya ini. Iya. Nah, kemudian di situ ada kegiatan 1,
ada pertanyaan silahkan bertanya.
hasil kegiatan 1 matematika. Perkenalkan, nama saya Yandan. Jadi di sini ada teorema Pythagoras yang memiliki rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan sisi samping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Di sini ada soal yaitu sisi miring. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Boleh? Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini bertanya. Di gambar ada sisi samping. Apa yang dimaksud dengan sisi samping? Sisi samping. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Sisi samping yang dimaksud, sisi samping berada di sisi AB. Sisi AB berada pada sudut alfa, sisi depan sama dengan berada pada sisi BC. Terletak pada sisi depan di sudut alfa. Ini sisi samping, dan ini sisi miring, dan ini sisi tegak. Jadi yang tadi dijelaskan atau yang ditanyakan adalah sisi samping. Sekian. Koseks alfa sama dengan panjang hipotenusa per panjang sisi depan sudut alfa, yaitu panjang hipotenusa. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya tentang sudut A, nama sudutnya apa? Yang A kecil, yang Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari kegiatan 1, 2, dan 3 yang telah dipresentasikan dari kelompok sebelumnya. Dan mulai menjelaskan, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Cakep berarti ya? Air tajin, obati saraf. Agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf, kami presentasi tak banyak-banyak. Sudah.